Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas soal penilaian akhir semester 1 ya, untuk tahun pelajaran 2021-2022 untuk soal matematika kelas 7 ya. Dari nomor 1, suatu udara di sebuah desa di lereng gunung pada pukul 05.00 adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Pada siang hari pada pukul 10 suhu udara di desa tersebut menjadi 25 derajat Celcius di atas 0. Maka di sini ada pilihan A sampai D. Jadi kita akan memilih dari A sampai D yang sesuai dengan pernyataan di atas. Ya, sebelumnya di situ ada perbedaan suhu antara pukul 5 dan pukul 10 ya. Pukul 5 itu 2 derajat di bawah 0, berarti negatif 2 ya. Lalu pada pukul 10 itu suhunya 25 derajat. Ya, coba kita selidiki dari yang A. Perbedaan suhu di daerah tersebut pada pukul 5 sampai pukul 10 adalah 27 derajat Celcius. Betul atau tidak? Ya, perbedaan berarti kan kita mencari tahu perbedaan suhu antara jam 5 sampai jam 10. Jam 5 negatif 2, jam 10 25. Berarti kan boleh kita tulis ya, 25 derajat dikurangi negatif 2 derajat. Berarti hasilnya 25 negatif ketemu dengan negatif jadi positif ya. 25 ditambah 2 hasilnya 27 derajat Celcius ya. Berarti perbedaan suhu di daerah tersebut dari pukul 5 sampai pukul 10 adalah 27. Berarti ini benar ya. Karena yang ini sudah benar, yang A berarti tidak perlu kita lanjut, berarti jawabannya pasti yang A. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui bilangan-bilangan 8, negatif 12, negatif 3 dikuadratkan, 20% dan 3/4. Urutan yang benar dari bilangan terkecil. Ya, kita akan mengurutkan, maka kita akan rubah dulu. Kita rubah ke bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Berarti yang ini tetap ya, 8. Di sini negatif 12. Negatif 3 dikuadratkan, berarti negatif kali negatif hasilnya 9 ya, positif 9. 20% kalau kita jadikan menjadi bentuk desimal, berarti 20 dibagi 100, maka 0,2. Lalu 3/4, 3/4 berapa? 3 dibagi 4. Ya, kalau yang bingung kemarin sudah diajarkan ya. 3 dibagi 4, karena tidak bisa berarti 0,30 dibagi 4 berapa? 7, 7 kali 4, 28. 10 dikurangi 8, 2. 0 ya, tambah 0, 20 bagi 4, 5. Berarti 0,75. Ya, Ibu pakai kayak gini nih. Nah, urutkan dari bilangan yang terkecil. Berarti di antara ini yang paling kecil adalah siapa? Ya, yang paling kecil pasti yang negatif. Negatif 12. Ya, betul. Ya, ini jawabannya sebetulnya ini ya. Karena negatif 12 ini sendiri. Coba kalau kita urutkan. Setelah negatif 12 berarti tinggal 0,2. 0,2 adalah 20%. Setelah itu 0,75 yaitu 3/4. Setelah itu tinggal 8. Setelah 8, 9. Berarti betul. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Aisyah akan membagi-bagikan 48 buku tulis, 36 pensil, 72 pulpen kepada teman bermainnya
Bila semua barang tersebut akan dibagi rata, maka maksimal anak yang akan menerima. Ya, berarti kalau seperti ini merupakan soal PB. Ya, kita cari tahu dulu. 48 kita bikin pukul faktor ya, maka kita bagi 2, hasilnya 24, dibagi 2 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 2 hasilnya 3. Lalu yang 36 dibagi 2 hasilnya 18, bagi 2 hasilnya 9, 9 berarti dibagi 3 ya, hasilnya 3. Lalu 72 dibagi 2 hasilnya 36. Karena ini sama ya, maka dilanjutkan sama. 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 3 hasilnya 3. Ya, berarti dari sini bisa kita tulis bahwa 48 itu sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Lalu yang 36 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 3. Lalu yang 72 sama dengan 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ya, EPB. Kalau EPB kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Berarti yang paling kecil 2 pangkat 2. Ya, kita ambil EPB. Coret aja. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 sebetulnya ini juga hampir sama dengan soal tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah kita bahas sebetulnya. Kita bahas lagi yang soal nomor 4. Ya, ada bilangan desimal 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Jika dinyatakan dengan pecahan, maka dia akan menjadi P per Q. Maka nilai dari P dikurangi 2Q adalah, dari sini maka kita bisa memisalkan dulu. Seperti yang kemarin, kita misalkan bahwa 0,123, 123 dan seterusnya itu sebagai A. Karena di sini angka berulangnya itu 3 kali. Ini kan juga seterusnya ya. Angka berulangnya 3, maka ini kita buat menjadi bilangan pokok. Berarti bilangan pokoknya 123, 123, 123 dan seterusnya. Kalau 0,123, 123 itu kan A. Maka kalau 123, 123, 123 itu sama dengan 1000 A. Dari sini kita kurangkan. 0 dikurangi sekian. Kan belakangnya sama ya, maka ini habis, kita coret saja. Berarti sisanya tinggal 0 dikurangi 123, berarti negatif 123. Lalu A dikurangi 1000A, berarti negatif 999A. Dari sini maka A-nya berapa? A-nya sama dengan negatif 123 dibagi negatif 999. Ya, atau bisa ditulis bahwa A sama dengan 123 dibagi 999. Kita bisa sederhanakan, di sini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3. Bagi dengan 3. Maka 123 dibagi 3 hasilnya 41, 999 dibagi 3 hasilnya 333. Ya, ini sesuai dengan soal tadi bahwa bentuknya adalah P per Q. Berarti ini sebagai P 41, Q-nya adalah 333.
Sedangkan yang diminta adalah P dikurangi 2Q. Ibu tulis di sini, P dikurangi 2Q. Berarti P-nya sendiri adalah 41 dikurangi 2 kali 333. Berarti 41 dikurangi 2 kali 333, 666. 41 dikurangi 666 berarti negatif 625. Jawabannya yang mana? Ya, ternyata di sini jawabannya tidak ada. Dan angkanya besar-besar ya, bukan angka kecil. Berarti di sini Ibu akan gunakan angka, coba kita akan cek jika angkanya belum disederhanakan. Berarti kita coba cek angka yang ini. Angka pokok yang ini ya. Jadi P-nya adalah 123 sedangkan Q-nya adalah 999. Coba dari sini kita cek. P dikurangi 2Q. Berarti P-nya adalah 123 dikurangi 2 kali 999. Ya, berarti hasilnya 123 dikurangi 1998. 123 dikurangi 1998 berarti hasilnya negatif 1875. Ada nggak jawabannya? 1875. Ada ya? Berarti jawabannya yang C. Ya, soal nomor 5 Ibu tulis di sini dulu. Negatif 4 dikali 2 ditambah 15 dibagi negatif 15 dikurangi 8 dikali negatif 2. Ya, di sini operasi ada campuran, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Ya, dari sini kita bisa kerjakan yang mana dulu? Kita kerjakan yang perkalian. Ya, seperti ini. Berarti negatif 4 dikali 2, negatif 8. Setelah itu, ini ada penjumlahan dan pembagian. Maka kita kerjakan pembagian dulu. Positif 15 dibagi negatif 5. Negatif 5 ya, bukan negatif 15. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini ya, hasilnya ini negatif 5. 15 dibagi negatif 5 berarti hasilnya negatif 3. 8 dikali negatif 2. Negatif 8 dikali negatif 2 berarti positif 16. Negatif 8 negatif 3 berarti negatif 11 ditambah 16. Berarti hasilnya berapa? 5. Maka jawabannya yang mana ya? C. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di part 1 ya. Dan untuk soal selanjutnya kita lanjut ke part 2. Terima kasih.